Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih. Saat ini kita perlu waspada. Waspada tentang apa? Ya, saat-saat ini iblis bekerja dengan giat. Iblis bekerja dengan luar biasa untuk menjatuhkan kembali manusia. Bahkan untuk menjauhkan manusia dalam persekutuannya dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, saat ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu cara kerja iblis. Kalau kita tahu tentang cara kerja iblis, maka kita akan juga mempersiapkan diri untuk apa? Berjaga-jaga. Nah, mari kita akan baca nats kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44 itu mengatakan demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, ucapan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang membangga-banggakan tentang mereka itu keturunan daripada Bapak Abraham, ya. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan kalau kamu keturunan Bapak Abraham, kamu mestinya melakukan apa yang dilakukan oleh bapakmu, ya. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Nah, iblis itu, ya, adalah pembunuh manusia pada mulanya, ya, tidak hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Ya, sebab di dalamnya memang tidak ada kebenaran. Kalau ia mengatakan dusta, itu memang dia itu pendusta. Bahkan dikatakan iblis itu adalah bapak pendusta. Nah, kalau seandainya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus masih suka berdusta, ya, coba ingat siapa bapak pendusta itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara iblis itu dalam bekerja untuk menghancurkan manusia. Yang pertama, iblis itu selalu memakai cara dengan tipu daya, ya, tipu daya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 5, ya, terjadi suatu percakapan antara Hawa dan ular. Ular ini mewakili sebenarnya adalah iblis, ya. Nah, iblis bertanya kepada Hawa, ya, semua pohon yang ada di dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Nah, tapi Hawa menjawab, oh, semua pohon di dalam taman ini, ya, semua boleh dimakan kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kalau makan berarti kematian. Nah, selanjutnya iblis berkata, kamu tidak akan mati. Sebenarnya Allah itu tahu kalau engkau makan buah pohon yang ada di tengah taman itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat. Nah, mendengar perkataan menjadi seperti Allah, mulailah Hawa ini
berpikir, aku akan menjadi seperti Allah kalau makan buah itu. Akhirnya dia melihat buah itu, mulai tertarik, dan akhirnya Hawa mengambil buah itu, dimakan. Bahkan juga suaminya, yaitu Adam, diberikan buah itu. Dan setelah makan, maka terceliklah ia bahwa mereka telanjang. Ketidaktaatan adalah dosa. Dosa terjadi karena ketidaktaatan, karena mendengar suara iblis dan mempercayai suara iblis. Ingat, iblis itu selalu pakai tipu daya karena dia adalah bapak pendusta. Di samping itu juga ya, iblis itu selalu memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Sebab itu hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya ada orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran firman Allah, ya, kita perlu waspada. Itulah yang kedua. Iblis bekerja dengan cara menyamar. Ya, menyamar. Nah, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 itu dikatakan bahwa kita tidak boleh heran. Kenapa? Iblis itu menyamar seperti malaikat terang, ya, seperti malaikat terang. Nah, menyamar. Jadi orang-orang yang mengikuti iblis, walaupun mereka mengaku dirinya rasul, pelayan kebenaran, tetapi hati-hati karena mereka adalah pelayan-pelayan palsu. Mereka menyamar, ya, seperti malaikat terang. Iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Bapak Ibu pernah melihat copet? Ya. Nah, copet kalau dia mendekati korbannya, dia tidak mungkin akan berkata, saya copet. Ya, saya pernah kecopetan. Ya, saya waktu itu naik bus berdesak-desaan. Saya merasa, ya, saya pikir karena berdesaan, ya begitulah. Tapi tahu-tahu waktu turun, ternyata uang sudah hilang. Lagi-lagi terjadi di dalam bus dari Surabaya. Ya, waktu itu saya juga naik, ya, berdesak-desakan. Lalu naiklah seorang, ya, berpakaian necis, pakai kacamata, pakai topi, sepatunya bagus, membawa koran. Nah, siapa nyangka kalau dia itu copet, ya? Nah, dengan berdesak-desakan, orang ini, ya, mulai melakukan tindakannya, ya, tangannya ditutup dengan koran. Nah, waktu itu saya pas melihat orang ini, ya, tangannya ditutup dengan koran, kemudian dimasukkan ke dalam kantong kurbannya. Ya, tapi karena berdesak-desakan demikian, ya, jadi terus bergerak, ya. Nah, saya mau berteriak, tapi semua orang kok diam saja, ya. Jadi saya hanya melihat terus. Oh, begini toh caranya orang nyopet, ya. Tapi jangan pikir kalau saya melihat ini lalu saya belajar nyopet loh Bapak-bapak, ya. Nah, saya hanya melihat, oh begitu cara orang nyopet itu. Tapi terus terang aja copet itu tidak berhasil, ya. Memang korbannya tidak merasa kalau kantongnya itu dimasuki tangan, tapi saya melihat betul, tapi tidak berhasil. Akhirnya dia turun. Lalu saya mulai berpikir, ya, oh begini, dia pakaiannya necis, sepatunya baru, pakai kacamata, topi, ya, ternyata copet. Iblis pun seperti itu, menyamar sebagai malaikat terang. Kalau mendapati korbannya, iblis tidak akan mengatakan bahwa dirinya itu sebagai iblis. Dia akan, aku malaikat terang, aku orang baik, aku akan melakukan hal yang baik. Itu iblis. Hati-hati. Cara lain yang dikerjakan oleh iblis
itu adalah mencari titik lemah. Ya. Waktu Tuhan Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam, ia merasa lapar. Kemudian ia dibawa ke suatu tempat, iblis mulai mencobai. Iblis tahu kelemahan yang ada karena habis puasa pasti lapar. Nanti saudara baca dalam Injil Matius ya. Nah, kemudian iblis berkata, ya, nah, jadikan batu-batu ini roti. Nah, ya. Jadi inilah dicari kelemahannya di mana. Habis puasa kan lapar. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh firman Allah. Nah, iblis selalu mencari titik lemah daripada manusia. Bapak-bapak pernah melihat kalajengking? Ya, nah melihat ya kalajengking. Nah, kalajengking, coba kalau bapak-bapak ingin tahu, ambil kalajengking, taruhkan di tangan bapak-bapak. Kalajengking itu tidak langsung menyengat, enggak, ya, tapi dia akan berjalan, ya, ini di tangan itu, ya, sambil ekornya naik ke atas, ya, tapi dia tidak segera menyengat. Tapi waktu kalajengking ini menemukan titik lemah dari orang itu, langsung dia menyengatkan, ya. Nah, dia menyengat sedemikian rupa, memasukkan bisa di dalam tubuh manusia. Jadi kalajengking itu tidak langsung menyengat, tapi cari dulu titik lemahnya di mana. Iblis juga seperti itu. Dia bekerja mencari titik lemah daripada manusia. Iblis tahu kelemahan seseorang itu apa. Kalau seseorang itu kelemahannya misalnya ya, dia itu suka marah, nah iblis akan berusaha supaya apa? Membuat orang ini menjadi marah, ya, sehingga akhirnya berbuat dosa. Hati-hati bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, apa yang jadi kelemahan saudara, itulah yang sedang diincar oleh iblis. Ya, nah, yang ketiga, ya, cara kerja daripada iblis itu untuk menjatuhkannya dan membinasakan. Iblis selalu memberi umpan. Ya, memberi umpan. Setelah Tuhan Yesus dipaksa untuk menjadikan batu supaya jadikan roti gagal, ya, lalu Tuhan Yesus juga dibawa ke suatu bukit, diperlihatkan semua kemuliaan dunia, diperlihatkan semua yang ada. Lalu iblis berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, nyahlah engkau iblis, ya, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau harus berbakti atau beribadah. Akhirnya iblis pergi, tapi dia pergi mencari waktu yang tepat untuk menggoda manusia. Bapak, ibu, saudara, iblis selalu akan memberikan umpan-umpan untuk menjatuhkan manusia. Bapak Ibu pernah melihat cara menangkap monyet? Nah, cara menangkap monyet di suatu tempat, petani-petani itu sungguh-sungguh, ya, mereka sangat-sangat tidak suka dengan monyet, sebab saat-saat mereka akan panen, ya, misalnya buah, misalnya itu ubi, tahu-tahu sudah habis. Kenapa? Diambil oleh monyet. Akhirnya para petani ini punya ide. Ia mengambil kelapa, ya, kemudian diberi lubang, dan di dalam kelapa itu ditaruh yaitu makanan kesukaan monyet. Nah, itu banyak sekali. Kemudian monyet-monyet ini turun, ya, mereka melihat-lihat, dan akhirnya waktu melihat di dalam kelapa itu ada makanan kesukaannya, monyet-monyet ini mulai memasukkan tangannya, ya,
dengan menggenggam tangan, ia akan membawa keluar makanan. Tiba-tiba para petani itu keluar dengan teriak-teriak, sehingga para monyet ini terkejut. Dan waktu monyet-monyet ini terkejut, ya, mereka lari. Tapi sayangnya monyet-monyet ini tidak mau melepaskan tangannya yang telah dimasukkan ke dalam kelapa itu. Jadi kelapa itu dibawa sehingga berat, sehingga akhirnya monyet-monyet itu dengan mudah ditangkap oleh para petani. Iblis juga seperti itu. Cara menangkap manusia untuk dihancurkan dengan cara memberi umpan. Ya. Jadi kalau kita misalnya kelemahan kita atau kesukaan kita itu duit atau hepeng atau uang. Nah, iblis akan memberikan umpan, ya uang, ya, diberikan itu umpan. Nah, ya, umpan itu diberikan sehingga kita akan terlena dan kita tidak mau melepaskan. Saat iblis menyerbu, kita mudah ditangkap. Kenapa? Kita menggenggam, kita tidak mau melepaskan apa yang jadi umpan dari iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba ya, sebelum saya tutup ya, saya mau beritahu, ada seorang yang membawa babi-babi mau dimasukkan ke tempat penjagalan, atau babi-babi ini mau disembelih ya. Babi-babi ini ditarik ya, tapi tidak mau maju. Ya, didorong-dorong juga tidak mau maju. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berkata kepada orang-orang ini, "Jangan begitu caranya." Ya, lalu anak ini mengambil kacang-kacangan, ditaruh di depan babi-babi, ya. Babi-babi ini memakan, kemudian taruh lagi di depannya. Babi-babi ini terus maju, memakan itu kacang-kacangan. Tahu-tahu babi ini masuk di tempat penjagalan, tahu-tahu babi ini mati. Kenapa? Sudah disembelih. Itulah cara iblis bekerja, memberi umpan yang kadang-kadang manusia tidak menyadari, pelan tapi pasti umpan itu di depan kita, tanpa kita sadari kita sudah memakan itu umpan. Tahu-tahu kita masuk di dalam jebakan daripada iblis, akhirnya binasa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, inilah cara kerja iblis ya. Jangan sampai kita sembrono dengan hidup ini. Ayo kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Yakobus mengatakan, lawanlah iblis ya dengan imanmu, maka iblis akan lari daripada. Iblis itu harus dilawan. Iblis itu jangan diajak bicara, tapi dilawan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah renungan yang bisa saya sampaikan. Hati-hati, waspada terhadap serangan iblis dan cara-cara iblis untuk menjatuhkan kita ya. Tetap setia dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Yuk kita berdoa ya. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati semua mereka yang mendengar firman-Mu ini, supaya waspada terhadap pekerjaan daripada iblis atau cara-cara kerja iblis yang selalu penuh tipu daya, selalu penuh dengan pemutarbalikan kebenaran, selalu menyamar sebagai malaikat terang. Bahkan juga Tuhan, iblis bekerja dengan mencari titik lemah, bahkan memberi umpan untuk menghancurkan orang-orang percaya. Lindungi kami Tuhan dari serangan iblis, penuhi dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Amin.